Hola amigas, sederek sedoyo. Nama gue Raras. Gue anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakak perempuan gue namanya Siti. Zodiak gue, nggak percaya kalau zodiak mah. Kalau primbon baru deh gue percaya. Dah lah, lupain aja ya omongan gak jelas gue barusan. FYI, gue dari Bandung loh. Iya, meskipun masuknya daerah pedesaan sih. Sorry banget nih buat cogan-cogan di luar sana. Gue dan kakak gue udah berumah tangga. Kakak gue udah punya anak 1. Umurnya baru 5 tahun. Kalau gue kebetulan baru 1 tahun ini nikah. Bapak gue cuma pedagang tape. Kalau mama cuman Director of House Management, alias ibu rumah tangga, yang kadang mama bantuin bapak bikin tape juga. Oke, back to the topic. Meskipun bapak cuma pedagang tape, jujur saat itu kita ngerasa bener-bener berkecukupan. Tapi waktu tahun 2021, pertengahan usaha bapak yang lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba anjlok seanjlok-anjloknya. Tapi bapak sering busuk, belatungan, dan gak mateng-mateng. Bahkan dagangannya susah laku anjir. Awalnya sih gue sekeluarga masih berpikir positif ya. Ya mungkin ada yang salah pas lagi buat tapenya. Cuman ya gitu deh. Kalau dipikir-pikir agak aneh sih. Mama sama bapak kan juga bukan anak kemarin sore yang baru buat tape, alias udah puluhan tahun menggeluti bisnis tape ini. Jadi kayak ada yang ganjel gitu rasanya. Akhirnya segala upaya udah kita coba. Mulai dari pemilihan singkong yang oke, bersihinnya yang bener-bener diperhatiin, bahkan cara pembuatannya juga diubah. Tetep aja hasilnya zong, alias ya busuk, ya belatungan. Gak kerasa waktu udah berganti. Waktu itu tahun 2022. Usaha tape keluarga kita belum juga membaik. Dan di tahun itu juga kita sekeluarga mulai ngerasain hal-hal yang janggal. Misalnya sering nyium bau kemenyan, padahal gak pernah bakar, apalagi punya. Bahkan bau bangkai hewan suka tiba-tiba sereng lewat hidung. Mana baunya nusuk. Pernah juga pas malam-malam waktu gue lagi asik ngedrakor, tiba-tiba dengar suara tangisan bayi anjir. Waktu itu pernah juga kedengeran suara ngorok dari belakang rumah. Dan ini beda suara ngoroknya sama bapak gue. Randomnya lagi nih, pernah hewan-hewan aneh masuk rumah. Kayak ular, kodok, bunglon, cicak, dan semut berbondong-bondong masuk rumah. Kayak jadi sarang mereka dah pokoknya saking banyaknya. Buset, dikira gue detektif Ace Ventura kali ya. Naasnya, keluarga gue terlilit hutang karena terpaksa minjem uang buat modal. Sampai akhirnya kita mutusin buat konsul ke ustadz tentang masalah yang lagi keluarga gue hadapin. Ternyata katanya ada yang ngirimin Gunawan. Maksudnya guna-guna? Iya, guna-guna dikirimin sama orang jahat biar usaha bokap gue tuh hancur. Kalau kata ustadz gue sih, katanya si kutu kupret ini iri sama usaha bokap gue. Tapi gue kok malah pengen ketawa ya. Apa sih yang diiriin dari kita? Keluarga gue aja gak punya apa-apa, kecuali family. Gak bergelimang harta juga. Tapi akhirnya gue sekeluarga diruqyah, terus rumah gue juga dibersihin. Alhamdulillah ya ada kemajuan, meskipun kadang masih busuk. Tapi seenggaknya nggak sesering waktu itu. Sampai akhirnya di tahun 2023 gue mau nikah. Tapi hari ke-7 menuju hari pernikahan, tiba-tiba gue gatel-gatel. Alhasil sibuk ke dokter sana-sini. Katanya sih alergi. Tapi beberapa bulan setelah nikah, gue masih sering gatel-gatel. Cenderung lebih parah. Bahkan rusak semua tubuh gue karena digaruk. Luka gatelnya semua jadi pada lecet. Kadang ada yang malah bernanah dan itu susah banget keringnya. Kacaunya lagi, bapak sama mama ikut gatel-gatel juga. Apalagi bapak lukanya lebih parah dari gue, sampai dalam gitu. Keanehan gak berhenti di sini aja. Lebih parahnya, banyak banget ulet yang masuk rumah. Ada di kamar mandi, dapur, ruang tengah. Selalu ada aja ulet. Ini mah bukan fenomena alam atau alergi lagi woi. Akhirnya karena pengobatan medis gak menghasilkan apapun dan malah bikin jebol dompet, kita coba lagi ke ustadz. Singkat cerita, rumah gue udah dipagar gaib waktu itu.
Jadi kalau orang jahat ngirim lagi, itu bakalan mental. Terus gue sekeluarga pantang banget nerima makanan dari orang luar. Takutnya ditempelin kiriman jahat di dalamnya. Nah, puncak ujian kami itu di tahun 2024. Ya sebenarnya itu sekarang-sekarang ini. Waktu itu bapak udah nggak jualan tape. Karena ia masih rugi juga. Meskipun udah nggak busuk, tapi entah kenapa sering kurang kiloannya. Ya kalau sekilo 2 kilo masih masuk akal. Karena kalau tape keluar air kan. Tapi ini kurangnya sampai 7 kilo, 8 kilo, bahkan 10 kilo. Sedangkan kalau 10 kilo dikali 10.000, itu kita udah rugi 100.000. Ya akhirnya bapak milih gak jualan lagi. Kalau kata anak muda mah, bapak gue udah gak mood dagang tape. Akhirnya bapak milih jualan buah yang dibeli dari pasar. Alhamdulillah lancar banget. Waktu itu bapak jadi sering pulang cepat. Tapi pas bulan April, gue yang baru pulang dari kebun, kaget bukan main rasanya. Kayak disamber geledek di siang bolong. Karena ada dari pihak desa yang telepon. Katanya bapak ada masalah di pasar dan digebukin sama orang-orang pasar. Ya gue bingung dong. Selama ini bapak gue bukan tipikal orang yang nyari masalah. Kalian tahu, bapak gue difitnah hanya karena jaketnya sama orang yang maling buah dari salah satu toko. Dan ada orang yang gak tahu diri yang main teriak aja kalau bapak tuh malingnya. Ya namanya juga di pasar, tanpa tahu kebenarannya bapak langsung dikoyok lah. Ya Allah, gue bener-bener gak tega dengernya. Tapi untungnya bapak ditolongin salah satu preman pasar dan dibawa ke Polres. Terus waktu dijemput, polisinya sendiri langsung bilang kalau bapak tuh sebenarnya nggak salah. Cuman ada kesalahpahaman aja saat itu. Lah anjir, tapi bapak gue udah bonyok begini pakai acara salah paham. Gede banget bawaannya, pengen gue kamehameha tuh tukang fitnahnya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga musibah. Hari sial nggak ada di kalender. Alhasil bapak kehilangan pekerjaan lagi. Sebenarnya bapak itu serba bisa dan gigih loh. Selain dagang tape, sebenarnya dia itu bisa sol sepatu, benerin listrik, benerin alat-alat elektronik, bahkan bikin rumah. Tapi entahlah, semuanya mendadak sepi sejak dagangan tape sering busuk. Dan puncaknya, bapak kehilangan pekerjaan. Suami gue juga keluar dari kerjaannya. Ya, yang jelas kita jadi nggak ada pemasukan waktu itu. Apalagi gue juga nggak kerja. Usaha buat masukin beberapa lamaran pun gak ada yang keterima. Nihil semuanya. Tapi untungnya bapak sama suami gue itu pekerja keras. Mereka tetap kerja apa aja asal ada pemasukan. Meskipun 3 tahun ini terasa berat buat kita, tapi dengan kita bisa saling gandeng dan saling menguatkan, rasanya udah cukup sih. Gue bangga dikelilingi orang yang hebat dan kuat secara prinsip, iman, bahkan mentalitas. Apalagi niatnya ngirim guna-guna juga bukan cuma buat ngancurin usaha keluarga kita aja, tapi juga bikin kita jadi nggak betah di rumah. Makanya dikirimin teror-teror aneh. Bahkan kalau lagi nginep, ponakan gue juga diganggu, kayak diliatin macam-macam hantu. Gue yakin nih, kalau Ghostbuster kesini mah panen mereka. Ngerinya lagi, pernah waktu itu sampai ponakan gue nyaris gak bisa nafas kayak dicekik gitu. Dan ada bekas tangan woi di lehernya. Terus pernah demam dan keluarkan darah dari hidung. Dan akhirnya dia jadi gak mau lagi tuh ke rumah gue karena takut. Dengar-dengar sih orang jahat ini katanya dia itu pengen milikin tanah yang dibangun sama mamah dan bapak gue. Tapi sama kakek gue malah tanah dan rumah ini dikasih ke mama. Meskipun semua dapat bagian, tapi ya gitulah, namanya juga manusia. Apalagi niatnya bikin keluarga kita hancur. Asal kalian tahu aja nih, kalau keluarga kita nggak kuat-kuat hadapin cobaan itu, mungkin keluarga gue udah hancur. Karena semua yang terjadi bikin mama sama bapak jadi sering cekcok. Bawaannya kayak mau perang dunia dah kalau ribut. Tapi apapun yang terjadi sama kita, pasti ada hikmah di baliknya. Gue cuma minta doanya ya dari kalian. Semoga kesehatan dan keadaan keluarga gue membaik seperti sedia kala. Dan doain juga orang yang udah bikin keluarga gue kayak gini biar cepet sadar sama kelakuannya. Amin. Stop berbuat jahat karena Tuhan Maha Tahu suatu saat pasti akan dibalas.